Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja.
kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Haleluya. Selamat Paskah kepada saudara seiman dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Menyaksikan tayangan ini adalah hari sukacita karena kemenangan kita. Yesus telah bangkit dari kematiannya untuk melayakkan kita hidup di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat yang berbahagia ini, pada hari Minggu, kita memperingati Paskah dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya ingin membagi satu renungan firman Tuhan kepada kita semua, dimanapun engkau berada. Mungkin engkau sedang ada di rumah atau dalam perjalanan, engkau sedang melihat di kendaraanmu atau di HP-mu. Mari kita membaca dalam kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-45 sampai 48. Lukas 24 ayat 45 sampai 48. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenal kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, kisah yang kita baca ini adalah kisah tentang dua orang dari murid Yesus yang sedang berjalan pulang ke kota mereka, yaitu Emmaus, setelah Yesus dikabarkan bangkit dari kematiannya. Dalam masa kebangkitan itu, Alkitab mencatat memang ada 40 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dan salah satunya adalah kepada dua murid yang sedang berjalan pulang ke kota mereka ini. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa kebangkitan Yesus telah melakukan banyak hal di dalam hidup kita, di dalam hidup mereka khususnya dalam cerita ini, dan itu juga akan menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa kebangkitan Tuhan juga akan mengerjakan beberapa hal dalam hidup kita. Kalau kita melihat yang pertama, ia membuka pikiran mereka untuk dapat mengerti kitab suci. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan, khususnya pekerjaan penyelamatan Yesus ini, merupakan hal yang luar biasa. Sebab pertama, dia tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa, mengingat penderitaan demi penderitaan tidak akan dapat ditanggung dengan begitu kuatnya oleh seorang manusia biasa seperti halnya saudara dan saya. Yang kedua, bahwa kita mungkin akan bertanya-tanya mengapa Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi harus kemudian berada di tengah-tengah manusia dan bahkan mengambil satu pekerjaan manusia hina yang identik dengan manusia terhukum, seorang terpidana, seorang pendosa yang memang sedang dihukum. Padahal dia adalah Allah, dan memang Pilatus pun bersaksi sebelum Yesus dihukum, sebelum Yesus disalibkan, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran ini kita tahu bahwa pekerjaan Yesus, penyelamatan Yesus, korban Yesus bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Pekerjaan yang harus dimulai bahkan dengan kuasa Allah juga. Maka saya percaya bahwa sebenarnya keselamatan dari Tuhan ini adalah satu mujizat. Kalau saudara ingat satu kisah, ketika seorang Yahudi juga, seorang pemimpin yang masih muda, mendatangi Yesus, lalu bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal?" Yesus berkata bahwa engkau harus dulu melakukan seluruh hukum Taurat. Dan bagi orang Yahudi ini, dia berkata, dari kecil aku sudah melakukannya, dari muda, dan itu tidak ada masalah. Tapi ketika Yesus menambahkan satu tanggung jawab dalam hidupnya, yaitu jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Alkitab berkata
bahwa orang ini kemudian pergi dari hadapan Yesus karena duka hatinya. Sedih sebab hartanya banyak. Dari situlah kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, betapa sukarnya seseorang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Pekerjaan Yesus ini adalah pekerjaan yang membuat seseorang, saudara dan saya, dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kalau hanya dengan akal budi kita saja, pengetahuan kita saja, mungkin kita justru akan bertanya-tanya, bahkan dapat meragukan Tuhan Yesus. Mengapa harus Allah yang maha tinggi, yang maha kudus ini mau untuk dijadikan dosa? Dan kok bisa dijadikan dosa? Akal kita kalau hanya sekedar pengertian saja secara matematis mungkin itu hanya akan menyisakan perbantahan, keraguan-keraguan dan kita tidak dapat apa-apa. Pekerjaan Yesus pun akan tampak menjadi sia-sia. Itu sebabnya hal yang pertama yang Yesus lakukan dari ayat ini kepada dua orang murid ini adalah membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenal kitab suci. Hanya dari kitab suci lah saudara kita mengenal siapa Tuhan kita. Dari kitab suci lah kita mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan kita. Dari kitab suci lah kita tahu, kita mengenal juga banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang dilawat oleh Tuhan, dijamah dan mengalami pengubahan hidup mereka. Dari Alkitab lah kita dapat menjadikan cermin apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hal membuat pemahaman kita, pemikiran kita dapat memahami sebuah misteri pekerjaan Allah itu penting di dalam kekristenan. Kalau hanya sekedar membaca narasi, mengikuti kemudian alur pembacaan narasi, mungkin kita hanya mendapatkan jalan cerita. Kita hanya mendapatkan keindahan jalan cerita. Tapi kita belum tentu dapat menanggapi dengan percaya. Sementara pekerjaan Allah itu harus dipercayai. Kalau tidak, lagi sekali kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kebangkitan Yesus yang pertama mengerjakan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sebuah pengertian terhadap pemahaman-pemahaman yang unik, pemahaman-pemahaman yang tidak dapat diprediksi dari Allah kita. Mengapa Yesus ini oknum Allah yang bisa menjadi manusia. Dan mengapa di dalam kemanusiaannya dia pun dapat menanggung dosa, dibuat hina begitu rupa. Padahal dia adalah oknum yang tidak hina. Dan kalau itu terjadi, mengapa bisa pertanyaan ini tidak akan terjawab kalau kita hanya akan memikirkan sebatas pemikiran logis saja. Maka perlu yang disebut dengan pemikiran yang memahami firman Tuhan. Lalu apa gunanya? Karena ayat selanjutnya, setelah pikiran mereka dibuka dan mereka memahami kitab suci, ada tuntutan di sana. Sebab ayat 46 berkata, katanya kepada mereka ada tertulis, demikianlah Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita bersyukur mempunyai Allah yang menjadi manusia, walaupun sempat dibatasi memang kemahakuasaannya karena memang keinginannya sendiri. Sebab kalau Yesus tidak membatasi kealahannya, tidak mengosongkan diri, maka tentu dia tidak akan bisa mengambil satu figur manusia, bahkan satu tempat dan kelembagaan manusia. Tapi justru ketika dia bisa menjadi manusia, semua kelemahan-kelemahan yang manusia miliki, yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh manusia itu, dia dapat menanggungnya. Tetapi puji Tuhan, dia tidak mati selamanya. Dia hanya perlu waktu 3 hari saja. Untuk kemudian menghukum dosa. Untuk kemudian membaharui kehidupan orang-orang yang mau percaya. Itu sebabnya kepada 2 orang murid Tuhan ini dituntut di ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi yang ingin saya katakan, Bapak Ibu Saudara, 2 berita ini penting dan memang langsung datang dari Yesus sendiri. Firman Tuhan memang memuat banyak sekali berita tentang pekerjaan Allah.
Tapi kalau kita tahu bahwa apa tanggung jawab Paskah bagi hidup kita, ini dua berita yang datang dari mulut Yesus sendiri. Beritakanlah tentang pertobatan dan beritakan tentang pengampunan dosa. Maka sedikitnya ada 3 hal tentu di sini, saudara, yang kita pelajari. Kita tahu dulu tentang dosa. Setelah kita tahu tentang dosa, maka kita akan merasa perlu untuk bertobat. Dan kalau kita sudah memerlukan pertobatan, maka kita tinggal meminta pengampunan dosa. Lalu untuk apa manusia mengenal dosa? Pentingkah manusia memang tahu betul tentang dosa? Justru ketika manusia tahu tentang dosa, dia belajar dari Alkitab, tahu bukan hanya definisi dosa saja, tapi contoh-contoh akibat buruk dari dosa itu sendiri. Maka akan timbul apa yang disebut dengan duka cita. Duka cita dan perasaan ingin hidup layak di hadapan Tuhan. Itu yang ditulis oleh Paulus. Tidak ada salahnya kita membaca untuk menguatkan hal ini. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 tertulis demikian. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Jadi ada perasaan sesal, ada perasaan duka cita. Bukan berduka cita karena ditinggalkan seseorang atau karena kehilangan sesuatu. Tapi duka cita karena kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Kehilangan pengharapan, kehilangan satu janji-janji akan kehidupan yang lebih baik, kehilangan sorga, kehilangan bahkan kesempatan untuk mengalami kehidupan kekal. Duka cita ini justru akan bekerja dalam hidup manusia ketika seseorang ditegaskan dosanya, tahu dosa itu apa, kemudian dicerminkan dosa itu dalam hidup kita. Dan kita mulai menghitung apa yang sudah saya buat, apakah ini masuk dalam kategori dosa. Yang jelas saudara, apa yang tidak Allah kehendaki, itu adalah dosa. Apa yang kita rasa benar, tapi ternyata itu memang bahkan sudah menyalahi hukum sosial, itu sudah menyalahi aturan perundang-undangan tentang sebuah perilaku, itu saja sudah dosa. Kalau undang-undang sudah mendefinisikan itu sebagai satu pelanggaran, kesalahan, apalagi di hadapan Tuhan, itu dosa. Dan karena dosalah, Alkitab berkata manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu menjadi sebuah harga mahal saudara yang patut untuk didukacitakan. Patut untuk ditangisi. Karena Allah menginginkan manusia ciptaannya hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kebahagiaan. Jadi penting mengapa dosa ini harus diberitakan. Yang kedua, pertobatan. Karena seseorang kemudian sudah tahu dia hidupnya berdosa. Dia tahu bahwa dia sudah mulai kehilangan kemuliaan Allah. Dia tahu bahwa dia sudah mulai kehilangan kasih Allah, kehilangan kesempatan untuk memperoleh semua kebaikan Tuhan. Maka tentu akan dibawa orang ini kepada pertobatan. Kita pasti akan memerlukan apa yang disebut dengan pertobatan. Dan pertobatan itu adalah sebuah kesadaran untuk diselamatkan. Kesadaran untuk diangkat oleh Tuhan. Kesadaran untuk diterima oleh Tuhan. Karena tadi dosa membuat kita jauh. Dan kita ingin hidup dekat saudara dengan Tuhan. Sekarang kita pun pasti akan merasa bahwa hidup dekat dengan keluarga kita ternyata menjadi lebih penting. Hari-hari ini memang ketika pembatasan sosial dilakukan, mungkin satu sisi itu mendatangkan juga rasa lelah. Bingung sampai kapan ini akan berakhir. Orang tidak bebas untuk beraktivitas keluar rumah. Orang tidak bebas lagi untuk beraktivitas mencari rezeki. Orang seperti sudah kehilangan pengharapan. Bingung sudah mau melakukan apa. Karena belum tentu di rumah dia mendapatkan apa-apa. Mungkin malah lebih banyak di rumah dia bisa menghabiskan apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di satu sisi, saya percaya kalau Allah mengizinkan hal ini terjadi. Pembatasan sosial ini membuat kita
lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan firman Tuhan. Pada akhirnya muncul kesadaran untuk diterima oleh Tuhan. Oh, saya ingin hidup dekat dengan Tuhan. Kalau dengan orang lain dibuat dekat, perlu sebuah malapetaka. Sebutlah begitu. Mungkin tadinya kita adalah orang yang lebih suka di luar rumah. Kalaupun toh kita mendefinisikan diri sebagai orang beriman, orang Kristen, kita melekatkan diri pada aktivitas-aktivitas gereja, mungkin itu hanya sekedar sebuah presensi saja. Atau bisa saja itu hanya sebuah aktivitas rutin saja dan bisa membuahkan arogansi belaka. Tapi kekuatan dari sebuah keintiman itu didapat ketika kesadar bahwa ternyata perlu lebih banyak waktu untuk bersama dengan seseorang. Perlu lebih banyak waktu untuk dekat dengan Tuhan. Dan pertobatan itu akan menyadarkan kita bahwa kita perlu dekat dengan Tuhan. Sebab yang bisa mengatur hidup kita hanya Tuhan. Yang bisa bahkan memberikan segala-galanya dari apa yang kita korbankan dalam hidup kita hanya Tuhan. Dan kalau kemudian pertobatan ini kita sudah miliki, kita dapatkan, barulah yang ketiga, yaitu pengampunan dosa. Dan pengampunan akan membawa kita kepada penebusan. Paulus menulis, mari kita melihat ayat itu, Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7 tertulis begini. Sebab di dalam Dia dan oleh Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ketika seseorang diajari, diberitahu, dibuka pikirannya dan memahami apa pentingnya pengampunan dosa, maka pengampunan dosa akan membuat hidupnya betul-betul tertebus, dikuduskan, dikhususkan sebagai milik Allah. Karena Allah suci, Allah kudus adanya. Maka yang menjadi miliknya haruslah orang-orang yang juga mau menguduskan dirinya. Manusia, kita ini adalah orang-orang berdosa. Dan tidak ada yang bisa menolong kita. Termasuk diri sendiri kita pun tidak bisa menolong diri kita. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus mau menolong saudara dan saya. Dia bukan hanya sekedar menjadi penolong, dia juru selamat yang menyelamatkan kita. Yang membuat apa yang harusnya mendatangkan hukuman buat kita dibatalkan. Yang seharusnya bagi kita tertimpa sebenarnya satu kutuk dibatalkan. Karena Yesus yang mengambil alih. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus, bahkan kemudian hidupnya Yesus dalam kita. Dan karya-karyanya yang membuat kita bisa sadar perlunya untuk mematikan dosa-dosa kita. Keinginan, hawa nafsu kita. Seperti Yesus yang rela untuk dibunuh oleh tentara Roma. Itu akan membuat hidup kita benar-benar layak untuk menjadi milik Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, seperti juga kepada dua orang murid Tuhan ini yang sedang berjalan pulang ini. Ketika mereka dibuka pikiran mereka dan tahu betul pentingnya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Perintah selanjutnya kepada mereka di ayat yang terakhir dalam pembacaan kita tadi. Lukas pasal yang ke-24 itu. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bagaimanapun juga kekristenan itu adalah kehidupan yang harus disaksikan dan dilihat kepada orang lain. Itu sebabnya Yesus pun sebelum naik ke sorga, dia berkata bahwa beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Yesus memerintahkan mereka untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Sebab kedatangan Yesus memang untuk disaksikan. Walaupun ada resiko untuk itu, menjadi saksi itu resiko, saudara. Tetapi kalau Yesus pun berani mengambil resikonya,
Dia berani bahkan untuk dijauhkan sementara dari kealahannya, membatasi diri. Tapi kemudian pada akhirnya dia menerima kembali kemuliaannya. Mengapa kita tidak berani melakukannya? Karena Allah kita besar. Jadi percayalah saudara, Tuhan Yesus yang sudah mati dan sekarang bangkit bagi kita. Dia akan mengerjakan banyak hal dalam hidup kita dengan kuasa yang sama yang membangkitkan dia. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian akan bekerja dalam hidupmu. Maka izinkanlah Tuhan membuka pikiranmu, membuka pengenalanmu dengan benar. Rajin-rajinlah engkau membaca kitab suci. Anggaplah engkau sedang bergaul, sedang ngobrol dengan Tuhan di sana. Karena firman Allah ini adalah Allah sendiri. Lalu sediakan hidup saudara untuk mengenal apa yang disebut dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Ini dua perintah penting dari mulut Yesus sendiri. Tujuannya hanya satu. Saudara alami kemenangan. Saudara miliki kemenangan. Saudara hidupi kemenangan ini. Lebih dari itu, saudara terima sorga dan kehidupan kekalmu. Tapi sebelum engkau ke sana, beritakan, saksikan kepada orang lain. Mungkin sekarang masa di mana saudara masih dibatasi secara sosial. Gunakan waktu itu untuk merenungkan firman Tuhan. Tidak perlu tahu berapa lama. Tidak perlu tahu. Diperpanjang ke masa itu, anggaplah bahwa masih panjang juga saya bergaul dengan Tuhan. Tapi ada waktunya nanti saudara beritakan. Disitulah saudara sudah mempunyai banyak hal, banyak pengetahuan dan bahkan pengalamanmu sendiri. Untuk membawa orang lain sebanyak mungkin kepada Tuhan dan mengalami pengalaman yang sama. Tuhan kiranya memberkati kita. Selamat Paskah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, aku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini sebelum kita berdoa. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta ia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta ia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Saudara dengar firman Tuhan tadi, bahwa hanya karena kasih Tuhanlah segala sesuatu menjadi mungkin. Pekerjaan Allah yang mustahil pun dapat Ia lakukan. Mustahil menurut pikiran kita dapat terwujudkan. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Maka mari kita menyelami pekerjaan Tuhan, menghormati pekerjaan Tuhan ini. Dia ada dari tempat yang tinggi yang mulia. Tapi dia juga ada di tempat yang paling hina untuk dihinakan. Bukan dialah oknum yang hina sebenarnya, kita yang hina. Tapi dia mau dihinakan untuk kita. Dan bahkan Alkitab berkata, dia pun ingin diam di dalam hidup kita ini. Yang penuh dengan kefanaan. Tetapi kalau kuasa Tuhan kita terima, maka dalam keterbatasan daging kita,
kita dapat melakukan seluruh kehendak Allah dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, ku mau hidup surut kehendak Tuhan. Dan saya ingin saudara berpegangan tangan dimanapun engkau berada, berapapun saudara yang sedang mengikuti tayangan ini. Pegang tangan dari seisi rumahmu, pegang tangan keluargamu, pegang tangan rekan-rekanmu. Berdoa kepada Tuhan. Mintalah Tuhan, belas kasihan Tuhan bekerja dalam hidup kami semua. Sehingga hari ke hari kami mengerti kehendak Tuhan, kami melakukan kehendak Tuhan, dan kami akan mengalami pekerjaan Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Engkau yang seharusnya tidak perlu menderita. Engkau yang seharusnya memang tidak pantas menderita mengganti kami. Tapi Engkau mau melakukannya, Engkau rela melakukannya. Karena kasih-Mu. Engkau yang membuat kami dapat diterima oleh Allah Bapa. Engkau yang membuat kami dapat menikmati kesukaan dan kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan, kami berdoa. Kami betul-betul berdoa, Tuhan tolong kami. Supaya hidup kami dari hari ini dan seterusnya selalu memikirkan Engkau. Hanya tertuju kepada Engkau. Hidup kami ingin asah begitu rupa supaya layak untuk Tuhan. Karena Engkaulah yang memungkinkan kami diterima dengan layak oleh Tuhan, oleh Allah Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga, di rumah masing-masing. Kiranya berkat Tuhan, kiranya sukacita Tuhan, karena karya keselamatan-Mu yang Engkau berikan bagi kami melalui darah-Mu sendiri, akan memberkati hidup kami, melindungi kami, dan membuat kami menjadi terang bagi orang lain. Buatlah kami selalu mempunyai kesukaan untuk mengenal Engkau lewat kitab suci. Buatlah kami selalu punya kesukaan untuk mendatangi Tuhan lewat doa-doa kami. Justru ketika kami ada di dalam kesendirian, kami seperti terkurung di rumah. Itulah waktu-waktu yang terbaik yang kami bisa berikan kepada Tuhan. Mensyukuri belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya kami juga ingin melakukan apa yang Engkau lakukan ya Yesus. Supaya hidup kami berkenan kepadamu. Berkatilah keluarga demi keluarga. Berkatilah mereka yang turut melihat tayangan ini. Berkatilah dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkatilah. Sekarang kami tahu kami hidup karena Engkau. Dan biarkan hidup kami ini kami jalani dengan penuh kesukaan. Kebebasan. Karena kami tahu bahwa hidup kami sudah menjadi sebuah kesukaan bagi Tuhan. Asal kami hidup benar. Asal kami menjaga hidup kami benar. Kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kami akan beritakan kepada orang lain. Inilah hidup yang mendatangkan kesukaan. Bukan hanya buat diri kami sendiri. Tapi juga kesukaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya berkat Paskah ini akan menyertai hidup kami. Kami tetap mawas diri ya Tuhan untuk menjaga hidup kami. Memahami apa arti dosa dan pengampunan. Mengajar kepada orang lain. Memberitahu kepada orang lain apa arti dosa dan pengampunan. Supaya setiap saat kami selalu berkenan kepada Tuhan. Kami tetap berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami akan menerima berkat Tuhan.
saudara dapat mengangkat tanganmu terima berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya berkata, amin. Selamat Paskah. Katakan kepada kiri kananmu, selamat Paskah. Tuhan memberkati.